Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim 2. Hari ini kita masuk ke pertemuan 4. Sembari menunggu teman-teman yang belum bergabung, kita mulai saja mungkin. Silakan Bang. Oke, makasih Novi. Saya mulai aja berarti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya sehat-sehat dan terima kasih udah hadir di pertemuan 4. Mungkin hari ini nggak lengkap berarti ya, kurang berapa? Kurang tiga orang berarti. Oke, nggak apa-apa, kita mulai aja. Sebelum mulai paling hari ini kita materi dikit atau bahkan kayaknya sih cuman review aja sih, review dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya pasti saya mau tanya tentang tugas yang minggu kemarin, kira-kira udah selesai atau belum nih tim 2, atau udah ada yang udah dikumpulin di satu tempat mau di present. Kira-kira siapa yang jadi perwakilan? Zaki, gimana Zaki? Zaki ini biasanya nih jadi perwakilan. Pak Irfan. Pagi Mas. Ya, pagi Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi progresnya ya sesuai tugas kemarin aja sih Mas. Jadi kayak UX-nya itu kan diwarnain jadi UI gitu. Ya. Terus front end juga udah mulai modding. Back end juga kemarin ya udah mulai ini sih, udah bikin kayak semacam ya tugasnya lah. Cuma nggak tahu udah dikirim apa belum. Tadi sih di-share di grup. Di-share di grup ya? Di grup ini, jadi kami tuh bikin grup lagi gitu. Oh mantap. Ya. Keren. Teman-teman yang lain komunikasinya agak canggung kalau ada panitia gitu kan. Iya. Boleh nggak apa. Itu gimana? Kira-kira ada yang udah bisa dilihatin? Nggak apa-apa, dari UI-nya dulu yang mungkin udah diwarnain. UI-nya dulu ya. Boleh. Udah nampil ya Mas? Belum dapet. Oh ya kan. Udah ya? Nah oke. Jauh. Nah jadi gini, sebenarnya saya agak egois juga sih sebenarnya, nggak gimana ya, nggak tanya teman-teman dulu gitu, langsung buat aja kadang. Nggak apa-apa. Komunikasi sama Alina, karena sama-sama tim desain gitu, iya. Jadi komunikasinya sama Alina gitu. Takutnya gini, masalahnya kan namanya orang punya kesibukan masing-masing, takutnya nanti saya nunggu respon teman-teman malah akhirnya molor gitu. Iya. Udah ini jadi saya sama Alina ya pengennya temanya itu warnanya ungu. Oke. Kenapa ungu? Ya karena menarik aja sih Mas, kayak gitu kan kebanyakan udah kayak biru, hijau itu kan udah diambil gitu ya, hijau, terus kuning juga kan udah gitu. Ya udah cari yang belum aja nih, yang belum ada apa ya, kayaknya ungu belum ada gitu. Oke, tapi udah pernah belajar filosofi warna belum? Filosofi warna belum sih Mas. Belum ya, oke, nanti nggak apa-apa. Kalau googling sih ya pernah, cuma kalau misalnya belajar di kelas kayak di perkuliahan itu ya belum. Oke. Tapi kalau googling udah ya? Tapi ya? Udah. Nah, kalau menurut Google sih ya menginspirasi gitu kan, ungu menginspirasi. Betul. Oke, sip, boleh di zoom dilihatin lagi, Zaki, boleh. Jadi ukuran fontnya ini kan
kombinasi di 32, 28 sama 16. Oke. Nah, jenis font pakai Roboto. Terus kalau deskripsinya pakai Rato sih. Oke. Nah, ini kita tuh pengennya meminimalisir penggunaan gambar dari ini sebenarnya dari internet. Udah gitu pengen ya meminimalisir penggunaan ilustrasi dari punya orang lah gitu. Oke. Dari ini aja, Google Material. Oh yes, siap. Ya. Ini ngambil dari situ paling ini kayak icon-iconnya. Terus kalau gambarin dari Unsplash sih, cuma nggak tahu kalau yang ini kan Valina yang ambil, nggak tahu Valina dari mana ya, saya nggak nanya lagi, cuma ini aja. Oke, boleh di zoom aja, ya. Zaki, dilihatin dari atas sampai bawah, kira-kira ada apa aja, ya. Boleh dipresentasiin. Ini jelek ini. Jadi pengen ada fiturnya sih kayak ya udah jadi ungu gitu kalau misalnya diklik gitu kalau user ini bisa dibahas. Pokoknya pengen ungu aja lah. Bingung juga gitu nyari warna yang ini. Boleh di zoom yang buttonnya, Zaki? Yang button ya? Button ini, Oke. Coba di apa namanya di itu kita coba. Oh gitu ya. Oke. Shift boleh lagi. Yang ini ya, kan kemarin itu kayaknya agak bertele-tele gitu. Jadi ya udahlah dibikin simple aja dan lagi kan emang front end-nya di tim kita kan tinggal 1. Saya juga makanya gimana ya? Ya udah buat yang simple aja deh biar nggak terlalu rumit. Dan nggak ini juga, nggak akhirnya malah jadi beban gitu. Jadi beban pikiran takutnya di si front end-nya nih si depannya. Oke, boleh. Ya udah dipermudah aja, di simple ini kan nggak mudah juga. Oke, kalau ke bawah boleh di bawah boleh. Ya. Ini inspirasinya kan dari Mocha kalau nggak salah deh, yang pinggirnya pakai ini. Kalau yang ini Mas, ya ada drop shadow-nya gitu sih. Oke. Oke, boleh ke bawah. Banget. Itu keuntungan. Oke, ke bawah. Ya ini ya kayak review dari Mas Tresna sama ya panitia event inilah gitu untuk nanti nih project ini gitu. Oke. Nah kalau yang ini sebenarnya nih pengennya kayak semacam apa ya, kalau di Paun itu kan kayak ada kayak entah sponsor atau apa gitu Mas, logo-logonya di sini pada baris gitu. Apa sih kliennya? Kayak ya mungkin klien lah kayaknya, klien gitu. Pengennya sih gitu. Ya. Coba. Customer. Oke, di situ kontak ya. Oke, ya. Ini bertanya di situ. Itu namanya call to action ya. Ini ya sebenarnya pengennya udah gini aja lah gitu, yang nggak usah terlalu rumit. Oke. Page berikutnya ada apa? Ada fitur. Ada fitur perangkat harga. Ini fitur ya. Ini fitur, oke. Ya. Kalau yang kanan lagi satu lagi. Kanan lagi perangkat. Fitur. Oh perangkat, oke. Perangkat. Jadi kalau di sini maksudnya tadinya kan sebelumnya pengen kayak ada link gitu kan menuju online shop, cuma setelah dipikir-pikir lagi ya udah coba dipersimpel lagi aja deh. Mungkin kita rekomendasikan aja merek produknya gitu. Oke. Samping lagi kanannya di kanan. Nah kalau masalah ini ada 2 desain nih, ada 2 template deh pokoknya. Terserah nih frontnya mau
lebih milih yang mana gitu aja. Nah ini pricing ya, sebelah kanan ini pricing ya. Oke, sebelah kanan pricing, sebelah kanan lagi, Zaki? Ini sama mas. Nah, itu sama ya, harga juga. Sampingnya lagi, samping lagi. Nah, sampingnya ya. Nah ini masih jadi ini pertimbangan sih sebenarnya. Dan kaminya mau emang kita informasi tentang kita atau kayak gimana itu masih bisa ngomongin lagi lah. Cuma yang baru pikir yang kayak gini aja. Oke, siap. Oke, cukup Zaki. Oke, keren banget nih. Udah diwarnain, udah ada layoutnya gitu ya. Kalau misalnya secara tampilan, pemilihan warna ungu oke. Terus tadi udah. Nah, tadi agak sedikit yang miss itu perihal yang tadi buttonnya itu Zaki, buttonnya yang daftar sekarang. Itu harusnya kayaknya sih karena sama-sama ungu itu cuma dikasih border gitu ya. Walaupun nanti di hover itu jadi entah putih atau apa, kayak mungkin putih gitu ya, atau abu, putih gradasi yang abu. Itu kayaknya sih nggak apa-apa, lebih baik kayaknya sih di awal emang udah putih aja gitu. Maksudnya udah yang terang, Gitu, karena kalau misalnya warnanya disamain walaupun tadi pakai border gitu ya, itu kayaknya kurang kelihatan tuh. Kurang kelihatan untuk orang buat ngeklik buttonnya gitu. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya emang backgroundnya udah apa namanya, udah gelap gitu kan, nah buttonnya dibikin terang aja. Gitu. Oke. Gitu. Terus tadi di bawahnya bagus, sudah ada call to action untuk kalau misalnya bertanya gitu kan. Kalau misalnya bertanya itu emang harus ada section itunya gitu ya. Yang penting kalau misalnya UI itu terapin UX-nya tetap diterapkan, jadi ada informasinya itu harus jelas gitu kan. Jadi semuanya itu udah oke gitu kan, cuman tadi emang miss di button aja. Overall keren banget. Makasih mas. Oke, thank you banget Zaki sama Valina berarti ya front end ya, desainer ya, keren. Udah oke lah, maksudnya udah bisa nempatin gambarnya harus di mana gitu, warnanya gimana, fontnya juga udah bisa untuk pemilihan font dan lain-lain. Oke, udah keren banget nih desainer, thank you. Nah terus HTML berarti ya Irfan gimana Irfan, ada yang bisa dipresentasikan Irfan? Ya mas. Ya, gimana Irfan? Buat apa HTML? HTML. Iya udah mas itu. Oke. Boleh bisa dilihatin HTML? Oh ya, sebentar. Ada di buku Pak. Nah, ularnya apa? Udah belum?
Belum muncul kayaknya, Ivan. Kelihatan, Mas? Belum. Apa yang lain udah lihat? Saya doang yang enggak. Belum lihat. Belum. Oh, belum lihat Ivan. Mungkin koneksi ya. Mas udah lihat belum? Belum. Masih hidup juga? Belum Irfan, belum ada. Oh, iya. Tapi di situ ada tombol present now-nya kan? Kenapa? Di situ ada tombol present now-nya kan? Bisa Irfan bisa itu kan? Bisa apa namanya? Bisa share ini kan? Share screen kan? Tapi ada button share screen kan? Nah, baru nih ada. Oke, sip. Nah, ya. Oke, codingannya nanti dulu. Boleh langsung di browser, Irfan? Udah kelihatan, Mas? Udah kelihatan. Screen udah kelihatan. Boleh langsung Iya. ke browsernya dulu nggak, Irfan? Langsung di running di browser dulu. Oh iya. Nah. Oke. Oke, boleh dikebawahin. Oke. Nggak apa, 100% aja. Fun. Baru doang tapi masih nih. Baru landing page aja ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Boleh di di hover yang button-buttonnya. Yang kayak hubungi kami, terus di hover buttonnya disorot atau diklik. Disorot aja, disorot.
buttonnya disorot. Maksudnya di hovernya udah jalan kan, hovernya gitu. Bukan diinspek, nggak usah diinspek, dilihatin aja, maksudnya disorot ke kursornya, diarahin ke button. Kayak biasa, kayak mau ngeklik, kayak mau ngeklik. Ini bukan? Nggak usah diinspek. Di ini aja, diklik, di pura-pura diklik aja, si buttonnya pura-pura diklik. Kan belum running juga kan, tapi nggak apa, diklik aja si buttonnya. Kayak hubungi kami itu juga, hubungi kami. Putus-putus lagi. Iya, putus-putus ya. Boleh ke atas lagi? Boleh ke atas? Nah. Taruh. Oke. Dibikin 100% aja. Dibikin 100% aja, biar nggak usah ada. Bikin 100. Gitu ya. Itu 110. Bikin 100. Ada 100 ya? Nah, ya. Oke. Coba yang link-linknya di ini aja, disorot aja link-linknya. Nah. Si fitur, perangkat, harga. Di apa, Mas? Di hover aja. Diarahin aja, kursornya diarahin, nggak usah diinspek, diarahin aja. Kursornya diarahin ke yang fitur, perangkat, harga gitu. Tapi kursornya nggak terlalu kelihatan ya. Cuman kayaknya Anda belum. Oh, belum dikasih gitu ya. Oke. Coba kalau ke bawah lagi. Iya, nggak tahu nih kalau pakai itu. Coba boleh ke bawah lagi. Yang itu yang tadi yang apa? Itu boleh di inspek elemen yang ini, Gimana? Ini ya? Ya, pencet yang ya itu. Kalau nggak yang gambar yang ungu ini boleh nih, gambar yang ungu. Yang di bagian dapat digunakan untuk berbagai tipe bisnis. Belum. Boleh di inspek elemen. Di inspek elemen aja. Sorry, sambil dicat aja, nggak apa ya. Oke. Oke. Ya udah. Boleh Zaki. Irfan cukup. Udah oke. Nah, nanti Zaki si Figma-nya di ekspor ke PDF aja ya Zaki ya, kalau nggak PDF ke PNG, terus taruh di grup aja ya, boleh taruh di grup. Irfan juga HTML-nya boleh taruh di grup juga ya. Ya Mas, baik. Ya, nanti taruh di grup aja. Oke, ini tapi teman-teman back-end-nya kira-kira pada kemana nih? Zaki, teman-teman back-end pada kemana nih Zaki? Tadi sih ada Mas, tadi pagi. Ya Pan, tadi pagi ada kan ya Pan? Semalam juga ada. Cuma nggak tahu. Si ini Handoko ada kan semalam? Iya. Iya. Dia udah bikin juga. Tapi belum hadir paling. Belum hadir aja kali ya. Apa di grup udah di-share? File PHP-nya udah ada. Oh iya, boleh taruh di ini deh. Boleh taruh di grup deh. Di zip aja boleh, kalau misalnya ada di Irfan boleh di zip, Irfan taruh di grup.
Di zip aja, di zip. Ya udah, ntar. Nah, boleh. Oke, sambil nunggu codingnya dari Irfan sama Zaki, saya mau tulisan. Ya udah kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Oke, sip. Oh ini, sebentar, saya sambil lihat. Bang udah di share sama Aneh, cuman bentuknya kayak ini apa? Oh nggak apa, biarin. Oke, saya sekalian saya present. Thank you, Irfan. Oke, saya coba buka punya. Oke, saya coba buka punya teman-teman backend ya. Ini samanya koneksi. Oke. Boleh langsung ditambahin ya. Coba. Oke, ini sambil saya jalanin yang file PHP-nya. Kalau misalnya sambil ngulang juga pelajaran yang sebelumnya, kalau misalnya kita mau jalin file PHP kan harus pakai examnya, Kak, pakai examnya. Kalau saya lihat tadi Irfan juga udah pakai apa namanya exam ya, Van? Udah biasa gimana, Van? Karena udah biasa mungkin ya. Sebelum pelatihan ini juga udah pakai, udah biasa pakai. Iya, kalau yang tadi, kalau misalnya saya lihat tadi jalanin si file HTML-nya itu udah di browser, udah pakai yang IP itu sama yang ada portnya. Itu ngejalanin exam atau web server? Itu Aneh pakai ini Mas, apa namanya extension pakai gitu. Pakai apa? Nggak pakai localhost. Oh, nggak pakai localhost. Pakai extension. Pakai extension. Nggak pakai localhost. Gitu. Oke. Iya dari. Itu langsung dari Visual Studio-nya. Oh iya lupa. Benar. Oke. Oke, ini examnya sudah nyalain. Terus kalau misalnya dapat project PHP kayak gitu yang udah ada database-nya, si examnya kan udah punya database. Nah, hasil database-nya tadi dari tim backend ini kita install dulu di sini. Ini saya bikin database-nya. Ini tuh udah ada. Saya import.
udah. Nah, ini saya edit localhost root. Ini SDB post. Terus saya jalanin localhost SDB post. Ini tadi. Customer, ID customer, nama customer, kategori, kalau ini berarti nama harus oke. Sip. Oke sih, mantep nih. Tim point of sales-nya tim 2 nih udah semuanya udah menurut saya sih udah jalan oke banget. Nanti mungkin tinggal minggu depan mungkin tugasnya akan saya share besok sih, tapi karena sekarang mau review dulu gitu kan. Nah, ini kalau dari komunikasi boleh tanya Zaki ini. Zaki kalau misalnya dari komunikasi kira-kira teman-teman bikin grup masing-masing, udah bikin grup sendiri gitu ya. Kalau misalnya secara komunikasi berarti bagus apa enggak tuh kira-kira Zaki? Kayak tadi transisinya berarti kan tadi Zaki bilang mulai dari yang udah mewarnain desain itu udah apa namanya? Udah inisiatif sendiri kan buat jalanin udah nanti walaupun belum ngobrol sama tim yang lain gitu, teman-teman yang lain, tapi itu udah dimulai lah gitu ya. Koordinasi gimana tuh kalau di tim? Jadi kalau saya pribadi gitu lebih suka buat dulu gitu Mas. Buat dulu dengan cara saya nih, baru di-share dulu ke teman-teman nih kira-kira apa, karena saya suka tanya juga ini ada yang mau direvisi nggak, ada yang mau diganti nggak, kayak gitu waktu nyusun UI itu nyusun UX waktu kemarin nyusun UX. Cuma pas UI ini emang belum saya share gitu, maksudnya pengennya kalau misalnya nanti kumpul semua di sini tadinya ya kan sekalian aja gitu lihat bareng-bareng. Oke. Nanti setelah pertemuan ini baru bisa diskusi lagi kayak gitu. Siap. Tapi kalau misalnya sama tim desain kayak sama Valina udah sering komunikasi. Siap. Nggak apa. Yang penting antar tim, karena boleh juga sih ya, maksudnya antar masing-masing bagiannya gitu kan, desainer sama desainer. Yang penting tetap komunikasinya tetap dijaga gitu kan, biar sama-sama kompak gitu. Nah, terus pas tadi Irfan udah paham HTML itu kan udah dibikin tuh sama Irfan. Nah, itu Zaki ngasih tahu Irfan pas kapan berarti Zaki? Nah, waktu ngasih taunya itu saya emang udah tentuin harinya, sama Valina juga udah ngomong nih, hari Rabu gitu. Oke. Hari Rabu udah nih landing page harus udah gitu. Oh iya. Ya udah, jadi hari Rabu itu saya kirim ke Irfan. Dikirim ke Irfan. Ya, linknya saya kirim ke Irfan gitu. Oke, Irfan lihat dulu ya. Irfan ke HTML ini gitu ya. Oke. Tapi kalau backend mungkin sendiri. Maksimal itu cuma iya gitu kan, kalau di Figma kan maksimal 2 orang. Betul. Kalau backend sendiri harus ada sama Hutomi sih, Handoko sama Hutomi. Iya. Oh, tapi Handoko sama Hutomi diskusi juga ya, karena nggak hadir hari ini aja kali ya. Tapi mereka di grup komunikasi berarti ya. Oke, Zaki. Ya, kalau misalnya minggu ini mungkin kayaknya lagi ada kesibukan Mas. Oke. Tapi kemarin seminggu kemarin sih belum nanya secara pribadi juga gitu. Kalau seminggu kemarin berarti di grup aktif ya semuanya. Minggu kemarin masih komunikasi. Oke.
Aktif semuanya aktif semua karena emang udah bagi-bagi tugas. Putus ini. Mungkin karena koneksi saya juga ini mungkin agak-agak kurang bagus ya. Oke. Tapi ini saya appreciate banget sama teman-teman di di tim gue ini. Ini saya juga sama, terputus terus. Saya tadi mau nanya kalau misalnya Zaki biasanya sebelum ke pelatihan ini udah biasa, pasti kalau Zaki udah biasa desain ya mungkin ya, sama Valina juga. Kalau misalnya sebelum ini emang udah, saya lupa. Saya nanya lagi, saya lupa jawabannya. Udah Zaki. Lagi kurang bagus mungkin. Valina masih dengar, Valina? Masih, Mas. Oke. Kayak menanya Valina nih. Kalau misalnya secara proses itu kira-kira kalau dari kemarin ya, dari awal sampai yang pertemuan hari ini itu kira-kira ada yang bingung nggak? Apa udah paham gitu kalau misalnya secara pengembangan aplikasi itu arahnya emang pertamanya mockup gitu kan, terus main ke desainnya, ke UI-nya, baru nanti kolaborate sama teman-teman yang lainnya. Itu udah emang udah sebelumnya udah paham atau sekarang makin paham atau seperti apa kira-kira? Atau ada yang masih bingung nggak kira-kira? Aku makin paham sih, maksudnya prosesnya gitu, jadi lebih jelas dari teori kampus, terus di aplikasiin ke sini kayak jadi gini gitu. Oke. Berarti makin paham gitu ya? Iya. Oke. Thank you. Nah, lalu balik lagi ke Zaki, udah bisa monitor lagi sih? Oke. Udah connect lagi kayaknya. Udah connect lagi ya? Yeah. Oke. Yeah. Oke, tadi kalau Valina jawab kalau misalnya bagusnya masih udah paham gitu, misalnya secara proses pengembangan aplikasi itu seperti ini. Nah, kalau misalnya Zaki, mungkin kalau Zaki udah terjun ke proyek-proyek pengembangan aplikasi ya, maksudnya di ranah desain, di ranah UI UX, itu kira-kira sebelumnya emang prosesnya seperti ini atau emang sekarang akhirnya lebih paham atau gimana Zaki? Kalau saya pribadi akhirnya lebih paham, Mas, prosesnya kayak gini gitu. Jadi emang harus mikirin juga nanti front end-nya bakal kayak gimana nih ngerjainnya. Kita juga kan desainnya kayak pengaturan spasi segala macam itu kayak benar-benar harus pasti lah gitu, nggak asal. Ya, akhirnya jadi makin paham sih. Oke. Jadi hal-hal detail itu jadi lebih ngerti lah. Oke, siap. Nah, kalau misalnya toolsnya berarti kalau Figma kemarin toolsnya sebelum pakai Figma pakai apa Zaki? Saya pakai Adobe XD sih waktu pertama nyoba gitu. Oke. Nyoba Adobe XD. Cuma kan kalau misalnya udah pede gitu sama desainnya atau mau ditambahin gitu ya, itu posting aja ke Dribbble gitu kan, bikin akun Dribbble-nya gitu maksudnya buat kalau udah pede diposting. Kalau menurut saya sih oke di posting aja gitu kan, udah sambil bisa di review sama yang lain. Itu pertama. Nah, kemudian kalau misalnya balik lagi ke proses pengembangan aplikasi, kalau misalnya saya karena teman-teman masih di teman-teman yang hadir yang front end nih. Nah, kalau misalnya kita tuh emang kalau secara teknologi dan pengembangan aplikasi kita udah ngelewatin ini nih, semuanya kita udah hampir kita lewatin semuanya. Mockup-nya udah kemarin, mockup-nya kita udah lewatin gitu ya. Di awal, kemudian desainnya gitu ya, desain yang diwarnain gitu maksudnya. Mockup-nya udah kemarin pakai Figma juga ya, jadi masih kasar. Emang itu harus dipikirin lagi, dimatangin lagi. Nanti next tugas nanti
setelah ini saya minta untuk nanti di akhir sih, maksudnya saya minta agak lebih dirapihin lagi gitu kan, ditambahin lagi, nanti saya di akhir sesi saya akan kasih tugasnya. Nah ini udah mockupnya udah gitu kan, desainnya udah, terus ke UI front end HTML-nya sama Irfan udah. Nah tinggal secara ini request datanya, ini belum nih, request data belum, tapi secara backend koneksi ke database. Nah ini teman-teman backend-nya di tim 2 ini udah oke nih. Sampai tadi kalau kemarin itu saya mintanya cuman koneksi, bikin database sama koneksi ke database sebenarnya, cuman bikin koneksinya aja sebenarnya. Tapi tadi saya lihat codingannya teman-teman backend itu udah sampai nampilin data. Berarti kalau misalnya saya lihat di sini, teman-teman backend tuh udah bisa di ranah select ini nih, sama operationnya udah bisa join table. Itu udah oke banget. Nah ini tinggal dikolaborasi lagi. Nah kalau misalnya nanti tinggal kalau misalnya cuman putus di sini, cuman diputus di request data emang karena belum ada tugasnya gitu ya. Nah ini di front end nanti si HTML ini sama bisa nge-request data ke back end. Prosesnya sama kayak prosesnya sama kayak yang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada user yang itu di sini tampilan utamanya, tampilan pertamanya itu di user interface itu nanti kan, ini namanya sama kayak tadi request data. Kalau misalnya nanti misalnya di sini nampilin nge-request homepage atau landing page. Nanti sebenarnya secara internet dia minta filenya landing page.html, nah nanti baru ditampilin di sini. Nah, atau nanti kalau misalnya secara realnya itu si UI-nya adalah form, kayak misalnya login dan juga register, gitu ya. Login dan juga register. Nanti data misalnya username sama password itu nanti dikirim oleh HTTP request, nanti web server akan nangkep username dan password, gitu ya. Nah, untuk kalau misalnya prosesnya login, langsung masuk ke dashboardnya habis dari login. Itu kalau register misalnya langsung submit email gitu, itu bisa nanti di backend. Nah prosesnya emang semua proses kayak gitu. Yang penting proses pemahaman aplikasinya. Kalau misalnya tim front end sama tim backend sebenarnya tim desain sebenarnya kalau secara aplikasi yang penting tahu aja nih prosesnya kayak gini. Nah kalau misalnya saya sih pengen ngarahinnya tim desainer ini akan lebih ke UX-nya untuk bisa merancang UX-nya yang sedemikian rupa itu bisa diimplementasi gitu. Nah kalau misalnya, jadi saya minta tugasnya nanti saya tulis, tapi di sini saya tulis mungkin kalau kemarin di mockup itu Valina ya, kemarin Valina kalau nggak salah yang kalau dimention Valina yang ngerjain apa namanya tuh form login sama form register gitu kan. Nah kalau saya belum lihat nih, ya apa kelewat nggak? Zaki udah ada di yang UI-nya udah ada login sama register belum? Belum dibuat, Mas. Oh belum dibuat ya? Belum dibuat. Oke. Itu nggak apa-apa. Jadi tugas yang minggu depan ya, buat minggu depan gitu kan. Kalau minggu depan kita bakal masuk ke materi. Kalau sekarang nggak apa-apa buat nge-review aja dulu. Tapi tugasnya buat tim desainer nih ya, buat tim desainer, khusus tim desainer. Ini ada Nur Handoko. Nggak tahu. Buat tim desainer itu ini aja ya, saya minta coba lagi review. Pertama bikin tampilan UI untuk login sama register. Nah, terus review lagi proses pendaftarannya di Moka Post. Itu ada beberapa step. Setelah masuk ke email. Setelah masuk ke email itu nanti ada beberapa step ngisi halaman
bisnisnya apa gitu kan, nanti ada beberapa step, 2-3 step. Nah itu saya minta untuk di review. Kenapa kira-kira diminta ini juga ya, maksudnya tetap didesain juga UI-nya gitu kan. Atau cari yang paling proses yang paling pas dari post sama pawon, kira-kira habis dari landing page orang bisa login atau bisa register, ada form registernya berarti. Nah habis itu kan ke email, nanti ke email itu kan sebelum masuk ke dashboardnya itu ada transisi dulu untuk ngisi data-data. Nah itu saya minta ada formnya tuh, ada formnya juga data-datanya. Sambil di review kira-kira pilih proses mana yang kira-kira secara user itu lebih enak. Nah itu kalau misalnya udah dipilih lebih enak yang mana, pawon atau si post, itu dibikin tuh. Nah, apakah kira-kira gini, kira-kira kalau misalnya user habis dari register terus masuk ke email, itu kira-kira secara perlu nggak sih yang tadi pertanyaan tentang bisnis gitu kan, itu pentingnya apa? Tapi kalau misalnya emang saya nggak usah nih, saya yang bisnis saya mau lewatin, habis dari email langsung aja masuk ke dashboard. Tapi nanti sebelum benar-benar ngoperasiin dashboard, saya mau punya halaman detail profil. Nah untuk edit profil-profil bisnisnya, misalnya karyawannya ada berapa, kategori bisnisnya apa gitu, form-formnya itu dibuat kayak gitu. Kira-kira paham gak nih Zaki sama Farina arahnya? Paham Mas. Oke. Zaki? Iya Mas. Oke, nanti saya saya posting lagi di grup ya. Tapi yang gitu paham ya. Oke. Nah ini Nur Handoko udah hadir nih. Halo Nur Handoko. Ya Mas. Oke. Tadi habis dari mana Handoko? Habis bantuin kakak Mas. Oke, siap. Nggak apa-apa. Tadi saya udah terima nih dari Irfan. Nah, mungkin Irfan ada kendala koneksi atau misalnya ada keperluan. Tadi di awal Irfan udah bilang kalau Handoko udah nitip filenya ke Irfan. Ini sambil saya present nih sedikit. Ya Mas, gimana Mas? Kalau kemarin tugasnya saya kan bikin database, tabel-tabel gitu ya, sama koneksi. Nah saya itu sebenarnya kemarin sebatas koneksi aja, nggak harus nampilin nama. Nah tapi ternyata Handoko ya, mungkin sama tim satu lagi di backend. Siapa satu lagi? Handoko sama siapa? Saya lupa ya. Utomi. Utomi. Berdua ini akhirnya sampai nampilin data, sampai join saya amazed. Nah itu emangnya udah karena ada karena ada tugas dari sini, atau emang sebelumnya kalau yang cuma sekedar koneksi gini bikin database udah tahu gitu? Itu gimana Handoko? Emang udah pernah gitu, udah tahu gitu? Apa baru di tugas ini aja? Kemarin ya cuma lihat-lihat di internet Mas. Sambil belajar nyoba-nyoba. Kan ada itu kan 3 tabel. Kan nyoba 3 tabel. Kan biasanya kalau satu tabel nggak pakai join. Iya. Pakai 3 tabel harus join. Iya. Nyoba-nyoba ternyata bisa. Oke, keren. Berarti improvement di sini berarti ya. Bagus. Pokoknya saya mesti udah bisa nampilin data, terus udah bisa join juga gitu. Jadi secara pemahaman berarti udah bisa. Nah berarti saya simpulin nih teman-teman di point of sales itu udah paham nih prosesnya gitu kan. Saya coba ulang lagi, takut tadi sedikit lagi ya. Takut tadi Handoko belum lihat. Nah, jadi tadi ini berarti semua di tim 2 ini, kalau secara pengembangan aplikasi, konsep pengembangan aplikasi itu
tim gue udah semua nih, kecuali ini nih request data. Mungkin tugas minggu depan adalah request data untuk tim yang back end. Nah, kalau di tim desainer itu udah melalui proses mockup sama proses desain, itu udah oke. Udah kemarin udah bareng-bareng juga mockup gitu ya, biar ngerti gimana cara bikin flow aplikasi yang baik. Nah, terus Valina sama Zaki udah mewarnain di proses desain. Irfan udah bikin, nggak apa-apa walaupun landing page tapi udah paham arahnya, abis dari desain diwarnain baru si front end bikin. Nah, ini request data itu sebenarnya tadi saya jelasin sama sedikit sama Zaki sama Valina. Itu kayak misalnya form gitu ya, ada form login atau form registrasi, itu diisi. Nanti kayak misalnya si tabel customer, nanti ada form customer gitu ya, ada form untuk ngisi customer, registrasi customer misalnya. Nanti dikirimkan ke back end, nanti baru diinsert itu ke database gitu kan. Mungkin udah belajar juga nih, Handoko sama Utomi udah belajar juga. Tapi semuanya prosesnya udah berjalan. Di bagian sini, di bagian back end, Handoko sama Utomi udah oke banget nih, udah berarti udah bisa koneksi sama tadi. Kalau di pelajaran sini berarti udah bisa di bagian select ini udah bisa nampilin data. Berarti nanti tinggal yang lainnya harusnya udah bisa ngikutin. Oke. Paling itu sih, hari ini saya emang cuman mau nge-review aja, tapi ternyata kalian udah oke banget gitu, udah ngerti prosesnya. Nah, ini tugasnya sebelum saya tulisin, tapi buat desainer saya tulis aja ya, biar saya tulis dadakan di sini. Nah, ini yang ini aja. Berarti ini tinggal tambahin untuk halaman login, register, dan proses pendaftaran atau data bisnis. Ini contohnya tetap ke Moka. Kalau saya sih refer ke Moka. Kalau kalian boleh lihat yang lain. Nah, kalau front end saya minta juga sama. Nanti ini untuk halaman login dan lebih ke halaman login sama register. Nah, untuk back end saya minta udah mulai integrasi ya, untuk mulai satu integrasi dengan front end. Ini untuk khusus untuk back end itu cuma halaman login sama register. Oke. Nah, jadi ini buat teman-teman point of sales yang kedua. Untuk desainer tugasnya minggu depan adalah membuat halaman login, register, dan juga proses pendaftaran untuk pelengkap data bisnis ya, kayak contohnya di Moka. Kita boleh nanti di review lagi.
Terus untuk front end nanti minta tolong disampaikan juga ke Irfan, itu sama kayak designer ya, tapi ini HTML-nya ya, ini HTML-nya front end. Nah back end saya cuma minta 2, nanti hasil dari halaman login sama registernya dari front end itu diintegrasiin ke PHP gitu ya, untuk membuat proses login sama proses registrasi gitu ya. Nanti di proses login pokoknya itu intinya proses login sama proses registrasi. Kalau proses login berarti kan sama select data, berarti kan cek gitu ya. Nah itu keywordnya saya kasih tahu, berarti keywordnya adalah ini, nanti tetap di MySQL-nya ini select. Nah kalau proses registrasi pasti udah tahu juga, ini insert. Nah jadi gitu ya. Kalau buat backend berarti integrasi sama front end untuk bagian login sama register. Nah nanti buat proses loginnya seperti apa, keywordnya select berarti. Nah berarti select dari tabel user ya, itu tambahin tabel usernya. Berarti nanti loginnya berdasarkan tabel user. Nah nanti proses registrasi pun nanti simpennya insertnya ke tabel user. Berarti kayak gitu kan. Berarti mau misalnya registrasi dulu berarti insert ke tabel user, baru nanti si user itu bisa login. Nah kayak gitu. Nah paling kayak gitu tuh ya. Gimana, paham gak nih Zaki, Valina, Handoko, paham ya tugasnya berarti ya? Gimana, Handoko aman tugasnya? Aman Mas, insya Allah. Cakep. Zaki aman? Aman Mas. Oke, mantap. Valina aman? Aman Mas. Oke, siap. Oke. Ya paling gitu aja hari ini. Jadi cuma nge-review aja. Nanti juga minggu depan baru kita ada materi baru, gitu ya. Sambil sama nge-review juga. Nah, jadi prosesnya, yang penting saya akan menjaga prosesnya itu teman-teman itu bisa ngikutin, yang penting kayak gitu. Oke, makasih. Kalau udah jam 11, udah jam 11 lewat. Makasih buat Zaki, makasih buat Handoko, buat Valina. Salam ke teman-teman yang lainnya. Nanti tugasnya saya share di grup ya. Oke, itu hari ini saya mulai sama teman-teman tim 2 nih, keren banget semua. Makasih Zaki, makasih Handoko, makasih Valina. Oke, saya balikin ke Novi, silakan Novi. Kalau begitu. Oke, baik, terima kasih Bang. Terima kasih sudah mengisi pertemuan Pak ini. Terima kasih juga untuk tim 2 yang sudah hadir. Tetap semangat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.